Apakah kalian lagi bingung mau mencari topik apa buat motovlog atau vlog kalian? Nah, ikuti terus saja video ini karena saya akan memberikan 5 tips bagi kalian yang sedang kehabisan ide untuk motovlog atau vlog kalian. Sana sangat cerah, bagian sono mendung. Ini cuaca hari ini nano-nano. Ya, halo semuanya, selamat datang di channel saya ya toh, channel yang update tiap hari Sabtu ya. Dan pada segmen motovlog kali ini saya hendak memberikan 5 tips bagi kalian yang sedang kehabisan ide untuk bikin motovlog atau bikin vlog ya. Jadi sebelum saya kasih tipsnya, ini berlaku untuk berbagai macam vlogs ya, baik itu motovlogs, vlogs biasa atau ya vlog-vlog yang lainnya gitu. Nah, langsung aja tips yang pertama, yaitu tanya ke subscriber kalian gitu. Nah, kalian bisa aja di video kalian, kalian minta subscriber kalian atau penonton kalian ya untuk memberikan ide mereka tuh pengen dibikinin video apa gitu. Itu saya banyak lihat cara seperti ini dilakukan oleh vlogger-vlogger yang besar sih, karena mereka penontonnya udah banyak, jadi biasanya juga penontonnya langsung komentar, wah saya pengen ini dong di cover tentang topik ini misalnya, itu bisa. Terus selain tanya ke subscriber juga bisa tanya ke forum-forum. Misalnya kalau untuk motovlogger itu ada forum namanya Motovlog Community Indonesia, itu di Facebook. Yang vlogger juga ada grupnya sendiri di Facebook, Vlogger Indonesia kalau nggak salah. Kalian tanya aja di sana. Tapi ya itu, kalau kalian tanya ke forum harus siap mental, karena dari apa yang saya lihat ya, itu tidak semua tidak semua jawaban itu akan sesuai dengan keinginan kalian tuh. Kadang-kadang kita tanyanya serius tapi yang jawab mah kadang-kadang bercanda, atau bahkan kalian bakal dibully juga. Jadi kalau kalian tidak bertanya di forum ya siap mental. Cara yang kedua adalah, atau tips yang kedua adalah, kalian jalan aja langsung, nggak usah mikir topik aja, langsung jalan aja. Bagi motovlogger ya langsung turun aja ke jalan, naik motor, pasang cam gitu. Bagi vlogger ya sudah jalan-jalan aja kemana gitu. Nah, nanti kalau kalian menemukan sesuatu yang menarik di perjalanan kalian, baru kalian komentari. Ya apapun itu bisa jadi topik. Salah satu contoh motovlogger yang kadang-kadang melakukan hal ini tuh ya IVW motovlog itu. Kadang-kadang dia cuma jalan aja, terus lihat di jalan itu dikomentari ya. Terutama ini berlaku bagi kalian yang pintar ngomong ya. Tapi bagi kalian yang mungkin kurang pintar ngomong, atau sudah jalan-jalan tapi nggak ketemu topik juga, masih ada topik ya, masih ada tips yang ketiga, yaitu tipsnya adalah nyari topiknya ketika proses editing. Jadi kalian tetap jalan aja, kalian rekam-rekam gitu. Nanti di bagian proses, ketika kalian udah sampai rumah, kalian lihat sendiri, kalian lihat lagi ya video yang sudah kalian buat itu. Karena kadang-kadang kita tuh menemukan hal yang menarik itu justru tidak ketika kita sedang melihat situasinya langsung, tapi ketika sudah di rumah kita review lagi, loh ini ternyata kejadiannya menarik ya. Nah, dari situ kalian bisa kompilasi menjadi video motovlog ya. Terutama kalau untuk motovlog itu daily observation itu biasanya. Bagi vlogger juga nggak masalah. Saya dulu pernah ikut seminar membuat film apa istilahnya, saya lupa tipe filmnya apa gitu ya. Tapi dalam film itu sama belok mas, film itu
bentuknya itu film naratif ya. Jadi filmmaker dari pengisinya waktu itu adalah seorang filmmaker dari Filipina yang sudah memenangkan beberapa penghargaan atas filmnya. Jadi tips dari dia adalah ketika kalian jalan-jalan, syuting aja apapun yang kalian anggap menarik, syuting. Lalu setelah kalian review, kalian bisa menambahkan ceritanya itu di belakangan gitu. Kalau untuk bikin vlog juga konsepnya bakal sama. Kalian ambil gambar sebanyak-banyaknya, lalu kalian bisa satukan itu belakangan membentuk sebuah cerita pengalaman kalian di hari itu. Nah, lalu tips yang keempat adalah menggali ide lama atau dari video lama, terutama ini bagi teman-teman yang mungkin sudah membuat beberapa video tapi kemudian stuck ya, macet mau bikin video apalagi bingung gitu. Contohnya saya sendiri sekitar ya pertengahan tahun lalu ya, itu saya membuat video tentang helm, pentingnya pakai helm ya, meskipun judulnya saya balik. Nah, dalam video itu saya menyinggung sedikit tentang pengalaman saya ketika crash. Lalu di awal tahun ini 2017 saya membuat video dengan topik sendiri, dengan topik yang lebih khusus, yaitu topik pengalaman saya ketika crash. Nah, jadi itu saya bahas lebih detail, dan itu sudah jadi topik sendiri. Jadi kalian bisa menggali ide-ide dari vlog kalian atau konten kalian yang sudah pernah kalian buat. Mungkin ada yang perlu didetailkan lagi, kalian bisa tambahin detail di video yang baru, atau mungkin ada informasi baru yang tidak kalian tambahkan, tuh bisa jadi ide gitu. Lalu tips yang nomor 5 yang terakhir itu adalah membuat atau mengcover topik yang sudah dibuat oleh vlogger atau motovlogger yang lain. Don't worry bro, ini tidak termasuk dalam kategori penjiplakan, karena menyampaikan topik yang sama itu bisa menjadi sesuatu yang unik selama kita menyampaikannya dengan gaya kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa menambahin informasi yang baru gitu. Nah, sebagai contohnya, Gondes Motovlog itu punya topik cara memasang spakbor atau mengganti spakbor gitu ya. Itu kalian bisa mengcover topik yang sama, karena bisa jadi motor kalian berbeda, spakbor yang digunakan juga berbeda. Bahkan ketika motor kalian sama pun tidak masalah, karena saya yakin kalian pasti menyampaikannya dengan cara yang berbeda pula gitu. Seperti halnya ketika saya membuat video tentang jalan-jalan ke Ngelinggo, kebun teh Ngelinggo ya, itu banyak kalau kalian search di Google itu banyak itu tentang video tentang jalan-jalan ke kebun teh Ngelinggo ya. Tapi ya karena saya menyampaikannya dengan cara saya sendiri, saya juga punya pengalaman sendiri, ya akhirnya hasilnya jadi beda juga gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir mengambil topik atau tema yang sudah di cover oleh motovlog atau vlogger lainnya ya, motovlogger atau vlogger lainnya, karena selama kalian menyampaikannya dengan unik tidak masalah. Oke, saya kira itu aja teman-teman dari saya. Kalau kalian merasa bahwa video ini berguna bagi kalian atau kalian menyukai video semacam ini, jangan lupa dijempolin dan di subscribe. Saya mau belok sini. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.